Swastiastu. Kembali lagi di vlog PCKMHD Denpasar, di mana vlog Jempiring ini perdana di kepengurusan PCKMHD Denpasar periode 2021-2023. Dan bersama saya, Putu Arina Hermarani, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait apa sih KMHDI Unggul itu, yang dimana itu menjadi visi dari PCKMHD Denpasar periode 2021-2023. Nah, di samping saya juga sudah ada narasumber yang akan kita ajak berdiskusi santai pada hari ini terkait apa sih itu KMHDI Unggul. Nah, langsung saja, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Gina. Gimana kabarnya nih? Baik? Ya, baik, luar biasa. Sehat kan mesti ya? Astungkara, sehat. Gimana kesibukannya di masa pandemi ini lah? Ya, kesibukannya seperti biasa. Sekarang kita serba online, jadi segala sesuatu mobilitas kita lakukan dari rumah. Cukup tantangannya ya, cukup lumayan ya, karena harus kita tuh serba digital. Sekarang kan nggak boleh, apalagi di masa PPKM ini kan. Betul sekali. Nah, di sini kita mau bahas-bahas nih lah, apa sih Siap. itu KMHDI Unggul di kepengurusan Siap. yang baru kan. 2 tahun ke depan nih, apa sih yang akan Wah bawa di PCKMHD Denpasar nih? Mungkin bisa diceritain dikit lah. KMHDI Unggul ya, dimana KMHDI Unggul sekarang itu yang menjadi semangat kita di PCKMHD Denpasar periode 2021-2023. Nah, yang dimana KMHDI Unggul ber-KMHDI. Nah, KMHDI Unggul itu sendiri kita mengambil semangat bahwasanya di dalam suatu pergerakan organisasi, terutamanya KMHDI, lebih khususnya lagi PCKMHD Denpasar. Nah, kita sudah mengetahui berbagai keunggulan yang dimiliki dari PCKMHD Denpasar, baik itu dari segi individu, kadernya, maupun dari segi organisasinya secara utuh. Nah, jadi dengan semangat KMHDI Unggul ini, kita akan coba implementasikan suatu keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari PCKMHD Denpasar yang menitik beratkan kepada pengabdian masyarakat nantinya. Ya, jadi begitu juga akan berkesinambungan bahwasanya program kerja yang disusun dalam kepengurusan di periode 2021-2023 ini itu akan condong lebih mengarah kepada suatu program yang akan memperkenalkan PCKMHD Denpasar kepada masyarakat. Karena kita mengetahui bahwasanya inilah suatu tanggung jawab moral kita sebagai organisasi kemahasiswaan, apalagi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Alangkah eloknya bahwasanya kita lebih mengedepankan suatu nilai-nilai kemasyarakatan di dalam. Apa contohnya itu yang pengabdian masyarakat itu dari program kerja yang akan dilaksanakan? Iya, betul sekali. Ya. Jadi dari 4 bidang yang sudah terbentuk, diantaranya seperti di organisasi itu kita nanti dengan KMHDI mengajarnya akan kita optimalkan lagi, lebih upaya-upaya yang dilakukan akan lebih proporsional lagi. Nah, terus ada di kaderisasi, misalkan kita mengadakan diklat kewirausahaan. Nah, di diklat kewirausahaan itu kita akan coba untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh kader kita. Nah, di PCKMHD Denpasar itu banyak sekali kader-kader yang memiliki potensi wirausaha. Banyak sekali. Nah, terus ada di DDI. Nah, DDI ini memiliki suatu program unggulan yang dimana ada lomba digital kreatif. Nah, lomba digital kreatif ini merupakan suatu upaya untuk mengajak generasi muda agar lebih berproses untuk kita di tengah situasi pandemi ini, bagaimana kita bisa berproses, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi itu sendiri dengan digital salah satunya, dan nanti akan dikemas oleh teman-teman DDI. Nah, terus ada di Litbang. Nah, di Litbang ini dia lebih condong ke program-program yang dimana akan mengembangkan esensi daripada pengembangannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Litbang kan penelitian dan pengembangan. Nah, agar tidak condong ke arah penelitiannya saja, jadi tidak hanya berbau soal literasi saja, namun di sana kita mengoptimalkan adanya suatu pengembangan. Nah, pengembangannya ini yang kita optimalkan ke dalam sebuah program kerja yang dimana mengarah kepada pengabdian masyarakat. Contohnya seperti ada workshop Banten. Nah, workshop Banten ini merupakan program kerja baru saya rasa di PCKMHD Denpasar, karena sebelumnya belum ada, ditambahkan dari Litbang, karena mengingat bahwasanya kita ini menjadi suatu keresahan tersendiri kita sebagai generasi muda
bahwasanya di era sekarang ini khususnya generasi muda SMA ke atas itu condong acuh tak acuh dalam hal Banten ini. Dan kita hidup di Bali yang dimana setiap segala perkara itu membutuhkan suatu Banten dan lain sebagainya. Nah, dalam workshop Banten ini kita akan coba menggali lagi lebih masif lagi daripada sosialisasi Banten itu. Nah, melalui workshop, kenapa workshop tidak seminar? Nah, jadi workshop itu tidak hanya materi di sana, nanti kita akan coba untuk mengupayakan adanya suatu keterlibatan langsung daripada audiens untuk membuat Banten itu. Jadi tidak hanya bisa membuat, mereka juga nanti akan memahami daripada historis dan filosofis dari Banten itu. Jadi rantai daripada pemahaman Banten dari generasi sekarang ini ke generasi penerusnya itu tidak terputus sampai di sana. Nah, kita kan mengetahui sekarang bahwasanya di Denpasar itu condong masyarakatnya itu lebih memilih beli Banten aja. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai pemuda masyarakat generasi penerus itu sadar akan hal itu. Jadi kita lebih gentol lah untuk mengedukasi anak muda nanti ke depan. Oke, kita lihatlah nanti bagaimana pengimplementasian dari program itu. Semoga bisa langsung ya, Wak. Ya, Kan sekarang masa pandemi kayak gini kan, ya, betul kalau sekali. misalnya harus digital juga agak susah. Agak susah ya. Kita kan workshop juga soalnya kan harus pengabdian langsung. masyarakat Ya. kan apalagi. Ya. Makanya visinya KMHD unggul, jadi dimulai dari unggul dari diri sendiri, jadi unggul di masyarakat juga ya. Ya. Program kerjanya itu menarik dan banyak banget lah inovasi-inovasi yang baru ya, Wah, yang Ya. ditawarkan dari pengurusan sebelumnya. Nah, ini kan baru berjalan beberapa bulan Ya. pengurusannya. Apa sih kegiatan terdekat yang akan terlaksana lagi setelah Rakercap yang kemarin terlaksana di bulan Juli ini, Wah? Ya, jadi kemarin setelah kita sudah selesai melaksanakan Rakercap, sekarang agenda terdekat adalah DMO. Nah, Diklat Manajemen Organisasi, yang dimana program dari kaderisasi itu sendiri. Nah, kemarin sebelum DMO ini kita sudah mengadakan ngopi yang pertama. Oh iya. Ya, jadi kita ngopi secara daring. Ngopi itu teman-teman ngobrol pintar. Ya, itu suatu program unggulan dari Litbang juga yang meneruskan dari program sebelumnya. Jadi mana kemarin cukup seru sekali ya, menimbang hitam putih di antara PPKM kan, lumayan menarik juga. Partisipannya cukup antusias juga kan kemarin. Ya, sekarang nanti selanjutnya kita akan demo juga. Jadi cukup padat sih kegiatan PCKMH di Denpasar di selama 2 bulan berjalan ini, 2 bulan ke depan ini. Selain di kegiatan internal, kita juga akan coba bangun kegiatan di eksternal juga dengan teman-teman UKP yang lain. Nah, dan ini menjadi suatu udah mulai nih langkah awal kita, semangat kita untuk bergerak membangun pengabdi kepada masyarakat. Nah, ini dah salah satu upaya-upaya untuk mengimplementasikan semangat kita kayak tadi itu. Terus untuk terakhir nih, Wah, apa sih harapannya Wah di kepemimpinannya Wah yang 2 tahun ke depan ini untuk terutama kader-kader PCKMH di Denpasar ini supaya bisa kompak dan maksudnya tetap aktif untuk berkegiatan di PCKMH di Denpasar ini? Ya, baik. Untuk menjalin itu semua tentu dari beberapa proses, dari program kerja itu akan dibangun upaya-upaya untuk tetap solid dalam berkegiatan. Dan ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita, tidak hanya di KMHDI ya. Setiap organisasi kepemudaan yang non-profit itu tentu memiliki suatu keresahan bersama, bahwasanya yang menjadi keresahan pertama itu tentang keaktifan daripada kader-kadernya itu. Nah, tentu kami Asukara di PCKMH di Denpasar tidak hanya di pengurusan ini, dari track record sebelum-sebelumnya itu sudah memiliki jejak digital yang memang solidaritasnya itu tinggi sekali ya. Terbukti dengan adanya ketika kita berkegiatan banyak yang hadir, terus ketika berkegiatan ada aja yang ingin nyumbang ini nyumbang itu kan. Nah, jadi ada yang nyumbang snack, nyumbang segala macam, dan itu merupakan suatu keunggulan kita di PCKMH. Kekeluargaannya itu masih erat. Ya, kekeluargaannya masih erat sekali kalau di PCKMH Denpasar. Nah, inilah yang perlu kita jalin kembali, bahwasanya di kepengurusan ini yang sekarang ketika kita KMHDI, ketika kita berada di suatu organisasi, ayo janganlah terlalu serius sekali gitu loh. Ya, jangan terlalu serius sekali, nggak seperti di kampus, kalau nggak hadir nggak dapat SKS kan seperti itu. SKP, sorry. Ya, jadi jangan terlalu serius sekali, kita santuy aja, tapi gaya peragat. Nah, itu kalau di Denpasar kita santai tapi selesai urusan. Sampai selesai semuanya. Ya, selesai semuanya.
Itu sih. Ya, sekian vlog dari PCKMHD Denpasar untuk vlog perdana ini. Saya Putu Arina Hermarani dan juga Guswa. Saya Guswa, Ketua PCKMHD Denpasar periode 2021-2023. Mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Om Santi 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 Om.